Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Syailan, silahkan pimpin doanya. Kita belajar dengan cara berdoa menurut pandangan masing-masing. Berdoa baik. Selesai. Selanjutnya kita absen dulu ya. Silahkan kalian isi daftar hadirnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada vektor. Silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 9. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada vektor. Sambil mengingat-ingat kembali, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara penulisan vektor. Kita juga sudah menentukan cara menghitung panjang vektor, dan kemarin kita juga sudah belajar mengenai menghitung vektor satuan dalam bidang. Oke, sebelum kita lanjut membahas mengenai operasi hitung pada vektor, kita perlu mengetahui apa itu vektor 0 dan apa itu lawan vektor. Kalian bisa buka buku LKS-nya halaman 9 ya, mengenai subbab operasi hitung pada vektor. Vektor 0 merupakan vektor yang tidak memiliki besar ya, namun arahnya itu bebas, ada di mana-mana. Maksudnya di sini vektor 0 merupakan vektor yang tidak memiliki besaran, jadi dia tidak memiliki besar namun memiliki arah ya. Kemudian lawan vektor merupakan vektor yang memiliki besaran yang sama namun arahnya itu berlawanan, sehingga disebut sebagai vektor lawan atau lawan vektor. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi vektor dengan subbab operasi hitung vektor. Terdapat kompetensi dasar yang hendak kita capai pada pembelajaran hari ini. KD 3.2 menjelaskan operasi hitung vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan operasi hitung pada vektor. Yang kedua, siswa mampu melakukan operasi hitung pada vektor. Kemudian, topik apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Topik yang kedua, kita akan belajar mengenai perkalian skalar dengan vektor. Topik yang ketiga yaitu sifat-sifat operasi hitung pada vektor. Dan yang keempat, kita akan membahas latihan soal operasi hitung pada vektor. Kemudian, pada topik yang pertama yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan vektor ini terdapat dua, yaitu secara aljabar dan geometris. Kita akan bahas terlebih dahulu secara aljabar. Oke.
Untuk operasi penjumlahannya seperti ini. Oke, misalkan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor A-nya itu berupa A1 dan A2, ya kan? Ditambah vektor B. Vektor B-nya itu B1 dan B2, sehingga vektor A ditambah vektor B tinggal kita jumlahkan saja seperti biasa, yaitu A1 ditambah B1. Kemudian A2 ditambah B2. Selanjutnya pada operasi pengurangan vektor. Oke, misalkan ya, vektor A dikurang dengan vektor B. Untuk vektor A yaitu A1 dan A2 dikurang vektor B. Vektor B-nya yaitu B1 dan B2, sehingga vektor A dikurang vektor B menghasilkan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Oke. Next. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar, sekarang kita akan membahas secara geometri atau secara gambarnya. Oke, yang pertama kita bisa selesaikan dengan aturan segitiga. Oke, aturan segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada vektor pertama. Hasil penjumlahannya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Oke, jika diketahui vektor A-nya seperti ini mendatar dan vektor B-nya berupa diagonal ya seperti ini, sehingga vektor A ditambah vektor B-nya kita tinggal buat saja vektor A-nya seperti ini lurus, kemudian vektor B berarti dari pangkal vektor pertama kita buat si vektor B-nya ke atas. Nah, kemudian untuk hasilnya bagaimana? Tinggal ditarik dari pangkal vektor pertama sampai ujung di vektor B. Oke, next ya. Yang kedua ada aturan jajar genjang. Nah, aturan jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya berupa diagonal jajar genjang. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut. Masih sama ya, jika vektor A-nya itu berupa garis lurus seperti ini, kemudian vektor B-nya yaitu seperti ini ya, diagonal. Maka dengan menggunakan aturan jajar genjang bisa kita buat. Oke, untuk yang A plus B yaitu dibuat vektor A-nya mendatar dan vektor B-nya dibuat seperti ini. Kemudian hasilnya bisa kita tarik ujung sini. Gimana caranya? Dari yang B ini kita sejajarkan dengan vektor A, kemudian bisa kita tarik. Nah, jadi hasilnya itu berupa diagonal jajar genjang. Lalu bagaimana dengan pengurangannya? Oke, berarti vektor A-nya seperti ini. Kemudian dikurang B berarti arah vektor B-nya itu berlawanan karena dikurang ya. Ingat, kalau tandanya dikurang maka arah atau tanda panah pada vektor tersebut tinggal dibalik atau berlawanan. Jika semulanya panahnya berada di atas, maka ketika dikurang B, panahnya akan berada di bawah seperti ini ya. Tinggal kita tarik saja diagonalnya. Oke, mudah bukan? Selanjutnya, yang ketiga adalah aturan poligon. Aturan poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, lalu pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan begitu pun seterusnya. Resultan atau hasilnya adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor akhir. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Oke, jika diketahui vektor A-nya itu berupa garis ke atas seperti ini, vektor B-nya itu mendatar, dan vektor C-nya itu berupa diagonal ya, turun seperti ini. Maka resultan atau hasilnya dari A plus B plus C tinggal kita tarik saja dari sini sampai sini. Oke, mudah ya. Next atau selanjutnya kita akan membahas
mengenai perkalian skalar dengan vektor. Jika K skalar tak 0 dan vektor U sama dengan A, B, maka K dikalikan dengan vektor U akan menghasilkan KA, B. Nah, sehingga hasilnya yaitu tinggal kita kali saja. K dikali A yaitu KA, K dikali B yaitu KB. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jika diketahui vektor A sama dengan 2, 3, dan vektor B sama dengan 4, negatif 6, maka yang ditanyakan tentukanlah 3 vektor A dikurang 2 vektor B. Oke. Untuk langkah-langkahnya atau jawaban penyelesaiannya, yang pertama bisa kita tulis seperti ini. 3 vektor A dikurang 2 vektor B itu sama dengan 3 dikali vektor A-nya. Vektor A-nya yaitu 2, 3 dikurang 2 vektor B, 2 dikali vektor B-nya. Vektor B-nya sudah ada yaitu 4, negatif 6. Nah, kemudian tinggal kita hitung saja. 3 dikali 2 yaitu 6, 3 dikali 3 yaitu 9. Dikurang lagi 2 dikali 4 yaitu 8, 2 dikali negatif 6 yaitu negatif 12. Sehingga ini tinggal kita hitung seperti pengurangan vektor yang sudah kita bahas sebelumnya ya. 6 dikurang 8 yaitu negatif 2. 9 dikurang negatif 12 berarti 9 plus 12 yaitu 21. Sehingga kesimpulannya jadi 3 vektor A dikurang 2 vektor B menghasilkan negatif 2, 21. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis, kemudian kalian presentasikan hasil jawabannya di depan teman-teman. Oke. Untuk soalnya diketahui vektor U sama dengan 2, 3 dan vektor V-nya yaitu 4 dan 5. Maka tentukanlah 2 vektor U plus 3 vektor V dikurang vektor U plus vektor V. Selamat mengerjakan. Baiklah, pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya dari operasi hitung vektor yaitu yang pertama, terdapat penjumlahan dan pengurangan vektor. Adapun cara untuk menyelesaikannya dengan berbagai aturan, bisa menggunakan aturan segitiga, aturan jajar genjang, dan aturan poligon. Yang kedua, perhitungan atau perkalian skalar dengan vektor dengan syarat jika K skalar tidak boleh sama dengan 0. Kemudian dikalikan dengan sebuah vektor. Dan yang ketiga, sifat-sifat operasi hitung pada vektor. Pada operasi penjumlahan berlaku juga sifat komutatif, di mana vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Tetapi pada pengurangan tidak berlaku, seperti vektor A dikurang vektor B tidak sama dengan vektor B dikurang vektor A. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Yang pimpin doa Dika. Silakan Dika. Alhamdulillah kita berdoa kepada agama masing-masing. Berdoa. Baiklah, pembelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.